Shalom, selamat malam. Kembali lagi bersama kami, Komisi Pelayanan Konsultasi Hukum GKI Peterongan. Pada acara Melek Hukum, kami sering mengangkat isu-isu hukum yang ada dan terjadi di dalam masyarakat. Tentu isu-isu hukum yang terbaru dan terupdate, agar dapat mengedukasi kita semua tentang isu-isu hukum tersebut. Pada malam hari ini, kita akan membahas sebuah isu hukum yang sangat menarik, ada dan terjadi dalam masyarakat. Bagi sebagian orang, perbuatan ini merupakan bentuk iseng-iseng berhadiah. Bagi orang lain, sebagai bentuk mata pencaharian. Dan tentu dampaknya sangat negatif bagi kita semua dalam hidup bermasyarakat. Sebelum kita memulai acara ini, dapat saya sampaikan acara ini dapat berlangsung karena sponsorship dari Beri Beli. Tepuk tangan dong, 1.000 orang. 1.000 orang tepuk tangan. Ya, jadi di GKI Peterongan ada Beri Beli, menyediakan berbagai macam jajanan, minuman bagi jemaat. Setelah beribadah mungkin bisa mampir sebentar, menikmati hasil-hasil yang ada terjual di situ. Sangat murah, sangat bermanfaat bagi kita semua. Tentu makan dulu berdoa dulu sebelum makan ya, biar jadi berkat. Mengenai isu hukum yang akan kita bahas adalah judi online. Pada era kekinian, pada era modern saat ini, setiap kalangan baik yang ada pada strata paling bawah sampai yang paling tinggi, wakil-wakil kami berdasarkan berita-berita yang sudah beredar, banyak saking mudahnya mengakses internet, maka website judi online pun mudah diakses dan dinikmati oleh sekian banyak orang. Dan pada malam hari ini telah hadir bersama saya pembicara-pembicara yang luar biasa, yaitu yang pertama, langsung saja Pak Pendeta Krisnadi. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Sehat-sehat ya Pak ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat-sehat. Ya, beliau ada salah satu pendeta di gereja kami di GKI Peterongan yang aktif dan sering memberikan khotbah-khotbah yang luar biasa, membangun dan inspiratif bagi kami dalam membangun kehidupan kami. Yang berikut ada Bapak Oswald Febi Lawalata, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat malam. Selamat malam Pak Obi. Biasanya saya panggil Bung Obi sih. Oke. Beliau sebagai advokat di Kota Semarang, juga ketua saya di Komisi Pelayanan Konsultasi Hukum GKI Peterongan Semarang. Dan yang terakhir, ini yang paling luar biasa, paling sensasional adalah Bapak Eko Prayono Golf. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam. Ya, beliau adalah mantan pemain judi online, juga sebagai bandar, serta operator judi online. Sehat Eko ya? Sehat. Puji Tuhan, sehat-sehat. Baik, sebelum memulai ataupun kita membahas tentang judi online, yang apakah ini sebuah kenikmatan atau kiamat, kita akan menonton cuplikan berikut. Judi online kian melonjak. Sebanyak 960.000 pelajar dan mahasiswa yang terlibat judi. Karena kecanduan judi online, seorang suami di Bekasi, Jawa Barat emosi dan nekat melukai istrinya. Pemirsa, PPATK menemukan jumlah perputaran uang dari judi online hingga 600. Baik, sebelum membahas mengenai judi online ini, saya akan sedikit bercerita bahwa ketika saya waktu masih kecil, saya memiliki seorang tetangga di mana beliau seorang pemuda yang gagah luar biasa, bertemulah dengan seorang wanita, kemudian mereka menikah, diberkati di gereja. Mereka membina rumah tangga. Kemudian lahirlah anak-anak tercinta dalam rumah tangga mereka.
Berjalannya waktu ekonomi pun kian membaik. Rumah yang dahulu hanya sebatas rumah kecil-kecilan di rumah dibangun di menjadi lantai 2. Ekonomi pun makin membaik. Namun pada saat itu si lelaki yang dahulu begitu luar biasa dan rumah tangga yang begitu diberkati ternyata tidak berjalan harmonis begitu saja. Di pertengahan jalan ekonomi keuangan mulai goncang. Rumah tangga pun sering mengalami keributan. Yang berakhir lelaki tersebut ditinggal oleh anak istrinya. Persoalan sederhana, yaitu mengenai perjudian. Pada saat itu perjudian dilakukan hanya secara konvensional. Namun pada era digitalisasi saat ini, hampir semua kalangan dapat menikmati atau melakukan perjudian. Di mana saja, kapan saja. Untuk itu, guna membawa dan mengedukasi kita, apa sih dampak-dampak hukum, apa sih aturan-aturan mengenai perjudian itu? Dan silakan Pak Obi, kira-kira dapat memberi kita pencerahan secara hukum tentang apa itu perjudian, bagaimana pengaturannya, dan apa sih dampak hukum bagi kita semua. Baik, Bung Rian ya. Ini temanya menarik, ini judi online. Kita tahu sekarang banyak berita-berita maupun juga tetangga-tetangga kita, masyarakat di kita nih banyak yang terjebak di dalam fenomena ataupun juga kegiatan-kegiatan judi online ini. Ya. Dan itu memang yang tadi Bung Rian sampaikan itu memang betul akan berdampak pada keluarga mereka karena ekonomi makin kacau. Orang kan sekarang main judi online tuh bisa yang pertama, dia itu mau iseng-iseng berhadiah aja. Kemudian yang kedua, dia juga bisa melihat ini sebagai mata pencaharian. Ya. Yang tadi Bung Rian ngomong tuh betul, akses internetnya sekarang tuh semakin gampang, sehingga banyak, mungkin di HP kita kalau kita nggak sadar, begitu pas kita lihat-lihat berita-berita tiba-tiba ada muncul apa kayak misalnya link-link di bawah itu untuk judi online itu kan banyak sekali. Sehingga banyak tergoda. Dan kan simpel, itu orang tinggal daftar, mereka main segala macam jenis-jenis judi, nanti mungkin narasumber yang ketiga nanti akan menjelaskan. Dan setelah itu mengharapkan ada keuntungan. Nah, ketika mengharapkan ada keuntungan nanti gulung-gulung terus, tapi kan kita tahu semua nggak ada orang pemain judi yang untung, yang selalu menang itu adalah bandar. Nah, hal itu akan menimbulkan efek bagi keluarga mereka yang mana sudah terjebak sama judi, uang semua akan dilarikan ke situ. Zaman sekarang pekerjaan juga makin sulit, apalagi generasi-generasi Gen Z ini kan maunya dalam tanda kutip, daya faktornya maunya asik-asik aja, uang cepat, biar aku bisa nongkrong, biar aku bisa beli iPhone 17, kan begitu. Akhirnya salah satu cara yang paling mudah itu adalah judi online, dan itu tuh banyak banget. Nah, padahal orang lupa kalau judi online ini sama dengan judi yang konvensional. Kayak dulu kita pernah tahu mungkin Porkas dari zaman pemerintah Orde Baru dulu. Kemudian ada kupon putih, togel. Nah, ada Hong Kong lah, ada Taiwan lah, ada Singapura, nomor-nomor yang pesan. Nah, sekarang dari dulu sampai sekarang sudah ada pengaturan mengenai larangan perjudian. Nah, itu penting. Nah, itu sudah ada dari dulu tuh. Dan mulai dari konvensional sampai kepada yang sekarang sudah digital, yaitu judi online. Nah, Indonesia mempunyai kerangka hukum untuk menjaga itu, mulai dari yang konvensional maupun juga sampai di online, yaitu nanti masuk ke dalam informasi teknologi, jadi ITE ya. Nah, gitu. Ya, ini berarti dapat kita bedah. Ya, berarti ada dua sub di sini, arti perjudian secara konvensional yang telah diatur di hukum positif kita. Itu berarti diaturnya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, gitu. Betul. Jadi kalau perjudian secara umum itu diatur di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi di Indonesia ini sistem hukumnya adalah kodifikasi. Jadi semua aturan-aturan itu digabungkan di dalam satu hukum yang menjadi rumah atau payung, yaitu hukum KUHP itu, dan yang mana perjudian itu diatur di dalam pasal 303. Jadi kalau kita pernah dengar cerita-cerita di luar orang bilang
wah kamu ngapain tuh? Wah ini 303 nih. Nah itu 303 itu ya judi itu. Judi. Nah di dalam KUHP di situ ada pasal 303 sama pasal 303 bis. Nah kalau 303 itu sendiri itu merupakan larangan kepada, bisa kita katakan simpelnya adalah bandar. Atau orang Oke, yang kepada melakukan bandar atau orang yang melakukan kegiatan-kegiatan judi online. Kalau dulu togel-togel, orang yang di rumah Bola mereka guling. ya bola guling ataupun kayak togel kan biasanya sub agen-agen mereka banyak itu. Ya, ya, Pengepul. Ya, ya, Nah, ya. itu kena di 303. Yaitu apa? Dengan sengaja menawarkan, memberi kesempatan untuk bermain judi, menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta sengaja melakukannya di dalam suatu perusahaan untuk itu. Terus yang kedua, sengaja menawarkan dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu. Tidak peduli apakah untuk penggunaan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Yang ketiga, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Itu yang kena bagi mereka dengan penjara itu 10 tahun penjara dengan denda 25 juta. Itu bagi para pelaku itu ya. Itu bagi para dalam Penyedia. bisa kita penyedia, Bandar. pemberikan kesempatan, kemudian bandar. Nah, itu tuh semuanya tuh kena. Nah, tapi kalau pemain ada diaturnya di 303 bis. 303 bis. 303 Oke. bis ayat 1 disebut barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi maka dia melanggar 303 itu. Kemudian barang siapa yang ikut serta permainan judi yang diadakan di jalanan umum atau di pinggirnya merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang. Nah, itu apa Pak ancamannya? Penjara 4 tahun, Bos. Penjara 4 tahun. Penjara 4 tahun dan dendanya 10 juta. Nah, Jadi 303 bagi bandar, bagi pelaku dalam pengertian penyedia jasa, agen-agen atau sub-sub. Nah, itu tuh dapatnya 10 tahun, denda 25 juta. Kalau pemain judi 303 itu bis. 303 bis dapat penjaranya 4 tahun, 4 tahun. maksimal dan dendanya itu 10 juta. Denda 10 juta. Nah, Ya. ini melalui aturan ini kita bilang KUHP yang merupakan payung dari semua undang-undang yang ada di undang-undang yang mengatur pidana di Indonesia ini. Oke. Nah, kalau Oke. di ITE nanti Oh, di ET ada lagi ya. coba tanya dulu nanti saya Oke, jawab. siap. Siap. Jadi masih berkaitan dengan saya mungkin ingin membedah sedikit mengenai pasal yang tertuang dalam KUHP pada konteks kekinian. Ya, kita mengerti bahwa kitab undang-undang hukum pidana kita sekarang ini kan kodifikasi dari hukum Belanda. Yang segala peraturannya itu kan pada masa atau zaman itu masih sangat mumpuni dan mengadopsi. Ketika dibawa ke konteks kekinian menggunakan pasal 303 itu sebagai pakar di penegakan hukum lah. Pak Obi itu kira-kira melihatnya apakah penggunaan pasal ini dapat disesuaikan dengan pada era saat ini atau dapat diberlakukan secara mutlak mengingat perkembangan zaman sekarang ini perjudian itu mengalami pergeseran ke arah digitalisasi. Ya. Begitu. Jadi sebenarnya pasal ini sebenarnya sudah cukup mengerikan juga dalam tanda kutip. Karena kalau tadi kita bilang 303 ini 10 tahun loh. Kemudian dendanya tuh 25 juta. Ya. Nah, kemudian yang 303 yang bagi pelaku itu tuh adalah 4 tahun. Dan dendanya juga 10 juta. Tapi yang jadi masalahnya itu adalah di dalam sistem hukumnya itu disebut bukan penjara 10 tahun, tapi paling lama. Paling lama. Nah, kalau paling lama kan dihitung dari 1 hari Iya. sampai 10 tahun atau 1 hari sampai 4 tahun. Nah, untuk mencapai pilihan itu mau yang mana? Mau yang mana? Tergantung order. Kan begitu. Nah, ini yang menjadi masalah. Sehingga kalau kita lihat pelaku 303 itu paling dihukum berapa sih? 3 bulan. Pemain bandar-bandar besar paling 4 bulan. Padahal penjara mereka itu sudah banyak. Nah, ini yang menjadi tantangan. Penegakan hukum terhadap 303 ini yang bisa masih menjadi lemah kita. Ya, kita tahu sendirilah bagaimana sekarang. Ya. Nah, tapi ingat KUHP yang sekarang per tanggal 31 Desember sudah expire. Expired. Expired. Ya. Indonesia
dengan bangga telah membuat undang-undang hukum pidana sendiri, yaitu Undang-Undang 1 tahun 2023 yang efektif berlaku tanggal 1 Januari 2026. Nah itu lebih mengerikan lagi tuh. Apa? Jelaskan dulu ke kita nih. Ya, Sebagai penegak hukum dan juga kalau di Undang-Undang KUHP yang baru, siapa yang menjadi bandar, pelaku, penyedia dan segala macam itu tuh penjara selama 9 tahun atau denda 2 miliar. dendanya diperbesar. Dendanya diperbesar dari 25 juta naik sampai ke 2 miliar. Nah 2 ini yang miliar. tadi menjawab Bung Rian sampaikan, bagaimana perkembangan zaman mengikuti dengan tren sekarang. Ya tren sekarang ya berarti denda 2 miliar. Ada ataunya. Jadi bisa nanti hakim bisa memilih mana. Dia kena 9 tahun atau denda 2 miliar. Nah setelah itu dengan harapannya mereka bisa efek jerah. Ya. Dan bagi pemain itu kalau di dalam KUHP yang baru tanggal 1 berlaku ini nanti tanggal 1 Januari, perubahan penjara menjadi 3 tahun dan denda 50 juta. Denda 50 juta bagi pemain. Bagi pemain. Bagi pemain Jadi ya. kalau yang mau coba-coba main judi tapi pinginnya dapat kaya dari situ atau mau pingin beli lauk pauk dari judi, ketangkap pusing bos, bisa jual ginjal itu satu. Ya. Penjaranya bisa dapat penjaranya tuh 3 tahun atau denda 50 juta. Boro-boro 50 juta, jual ginjal lah satu bayar. Menang Nah, aja ini belum hati-hati. tentu. Menang aja belum tentu. Nah itu perkembangan yang sekarang KUHP. Nanti kalau mengenai ITE, monggo silakan. Ya, luar biasa. Jadi pada sistem hukum kita atau dalam kitab undang-undang kita sudah mengatur cukup luar biasa ya dari sisi baik kitab undang-undang yang saat ini berlaku maupun yang diberlakukan pada pada tahun berikutnya sudah cukup tegas dan sangat tegas. Jadi dapat kita pahami dan untuk kita sangat berjaga-jaga diri melihat bahwa ancamannya cukup tegas bagi kita. Ini pada sisi hukumnya, aturan hukumnya. Nah, saya akan melompat sedikit pembicaranya ke Pak Krisnadi ya, Pak Pendeta. Izin Pak Pendeta, kita juga sudah mendengar masukan ataupun pendapat hukum dari Pak Obi, Bung Obi yang cukup luar biasa memberikan pemahaman kita tentang aturan hukumnya. Sebagai umat beragama, kita tentu paham bahwa perbuatan judi itu dosa, bentuk dosa. Mungkin Pak Pendeta selaku orang yang lebih dalam mengerti, memahami tentang ini dapat menjelaskan, memberikan kami pencerahan dari sisi keimanan lah. Monggo, silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau tentang judi dan aturan Alkitabnya, Ya. hukum Alkitab, ya, di Alkitab tidak secara eksplisit sebenarnya menyebutkan itu dosa. Oh, menarik. Jadi nggak ada yang hukum yang mengatakan atau di Taurat bagian dari 10 hukum Taurat judi itu dosa, nggak ada. Oh, oke. Tapi memang bukan berarti dia tidak bermasalah dan tidak berdosa gitu ya, karena judi itu terkait dengan beberapa masalah yang mengikutinya. Salah satu yang mungkin tidak disadari dan itu langsung terkait dengan 10 hukum Taurat adalah mengingini milik orang lain. Oke. Karena judi itu adalah bagaimana kita misalkan berinvestasi sesuatu yang kecil, tapi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan keuntungan yang sebesar-besarnya itu tentu didapatkan dari investasi orang lain gitu, dari apa yang dipertaruhkan oleh orang lain, dan itu terhitung dosa. Mengingini milik orang lain, bahkan mengambil milik orang lain, ya itu juga dosa. Dan kita tahu di Alkitab di 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 ada menyebutkan bahwa akar dari segala kejahatan itu cinta uang gitu ya. Saya boleh baca sedikit. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi ya perjudian ini tentu akarnya justru adalah uang dan sedikit banyak mencintai uang gitu. Oke. Berharap untuk uang itu menjadi solusi
atau menjadi satu tempat dia mendapatkan banyak kenyamanan dan kenikmatan, maka itu pun juga dosa. Dan kalau seandainya judi ini dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada gitu ya, karena misalkan biasanya tadi sempat terungkap pengen iPhone tapi nggak ada uangnya berjudi, atau yang lebih serius lagi memang ini terjerat hutang, lalu kemudian keadaan ekonomi keluarga tidak membaik, lalu berpikir bagaimana judi, apalagi sekarang iklan-iklan judi itu ada di mana-mana, di berita, main game yang agak jelek gitu ya, butuh iklan-iklan. Nah, iklan muncul aja ada menawarkan itu dan orang mungkin tergiur di situ. Tapi ketika alasannya tampaknya baik untuk menyelesaikan masalah keuangan keluarga gitu ya, tetap aja salah dan bisa dikatakan berdosa karena dia memilih untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara yang tidak berhikmat. Dan hikmat itu kita tahu dasarnya adalah takut akan Tuhan. Amsal mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya orang yang berhikmat itu selalu mengandalkan Tuhan, selalu memakai cara-caranya Tuhan, selalu berpegang pada bimbingan Tuhan untuk menyelesaikan suatu masalah. Maka kita melihat sendiri apakah judi ini kemudian dituntun oleh Tuhan untuk mengurai permasalahan yang ada, atau dituntun oleh uang gitu ya, oleh pengharapan-pengharapan yang palsu. Nah, tapi ini ada kompleksitasnya. Iya. Jadi dari gambaran yang disampaikan oleh Pak Pendeta ini boleh saya tarik beberapa hal yang menarik, bahwa untuk menakar bahwa perbuatan judi ini adalah dasarnya dari cinta akan uang itu. Iya, betul. Cinta akan uang, sehingga bagi kami harusnya bisa menakar ataupun melihat ini dari hikmat. Dari ketakutan akan Tuhan supaya kita bisa menjaga-jaga diri ya. Betul. Seperti itu. Ya, jadi ada yang disampaikan, saya lompat ke Bung Obi, ini menarik nih. Tadi ada disampaikan juga oleh Pak Pendeta luar biasa bahwa judi juga dapat kita temui lewat iklan-iklan secara online dalam permainan-permainan. Nah, pada konteks ini artinya masuk juga kepada Undang-Undang ITE. Ya, bagaimana aturannya bagi mereka dalam konteks ITE? Satu, yang menyediakan website dan seterusnya tentang judi online. Dua, mereka yang mempromosikan, karena ada berita-berita juga yang sudah berlalu, beberapa artis bahkan itu tuh mempromosikan judi online ini, itu kira-kira dalam konteks hukum yang dapat menjeratnya itu bagaimana tuh? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai sudah masuk ke dalam judi online, sebagaimana tema kita pada malam hari ini, maka kalau kita bicara mengenai aturan hukum yang berlaku, yang pertama tadi KUHP, KUHP baik lama maupun juga, kalau saat ini tanggal sekarang ini kan kita bicaranya berarti masih KUHP lama. Atau yang kedua tuh nanti KUHP baru tanggal 1 Januari 2026, terus yang ketiga tuh adalah Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE yang mana tadi sudah diperbaharui terakhir berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2024. Kalau di dalam Undang-Undang ITE itu lebih jelas lagi dan aturannya memang lebih gede, lebih besar, baik penjara maupun juga dendanya. Bagi siapapun yang mendistribusikan, mentransmisikan, membuat orang dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Nah, itu juga disebutkan juga di pasal 27 dan penjelasannya disebutkan bahwa perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi, itu termasuk turut serta dalam perusahaan itu. Ada turut serta dalam perusahaan itu artinya bagi bandar sendiri, penyedia sendiri, ataupun orang yang mendapatkan endorse, itu kan berarti dia sudah bagian dari turut serta dalam perusahaan tersebut. Nah, ini dia bisa dipenjara berapa coba? 10 tahun maksimal. Maksimal 10 tahun. Atau pidana denda maksimal 10 miliar.
yang turut serta melakukan ini. Turut serta maupun juga pokoknya siapa yang melanggar pasal 27, baik itu orang yang mendistribusikan, mentransmisikan, Oke, oh, membuat iya, iya, aksesnya informasi elektronik, dokumen elektronik yang memiliki perjudian, kemudian menawarkan, memberikan kesempatan untuk bermain judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan, memberi kesempatan kepada umum dan turut serta dalam perusahaan itu. Nah, orang yang jadi promosi-promosi ini, ya dia bisa dikategorikan sebagai orang yang turut serta di dalam perusahaan judi Baik. itu. Itu kenanya ngeri itu 10 miliar dan maksimal 10 tahun 10 tahun. penjara. Nah, ini kembali lagi maksimal 10 tahun. Satu hari sampai dengan 10 tahun. 3.650 hari. Ya. Ini luar biasa. Jadi janganlah, bahaya. 10 tahun denda sampai 10 miliar, hati-hati. Tadi kan kalau KUHP yang lama kan kalau orang mau coba-coba mau main segala macam itu hilang ginjal 1. Ya. Kamu masuk penjara di sini hilang ginjal 2 Dua-duanya sekaligus. hilang. Jual itu pun juga belum cukup. Jadi janganlah. Jangan, ya. Bahaya. Jangan sama sekali masuk ke dalam dunia ini. Tadi sesuai judul, nikmat tapi kiamat. Atau kiamat ya. Nah, Ya, jadi pemirsa Bapak Ibu, ini harus betul-betul pahami akan konsekuensi ya. Jadi sungguh jelas, baik yang menyediakan atau itu orang-orang yang mau ikut sponsor-sponsor itu, mau di media sosial macam-macam, itu ancaman hukumnya sangat luar biasa itu. Denda sampai 10 miliar dan ancaman hukuman bisa 10 tahun, begitu ya Bung Obi ya? ancaman itunya sampai pidananya itu sampai 10 tahun. Pidana sampai 10 Bagi tahun. pelaku yang main judi online, Ya, nanti akan kembali lagi merujuk ke dalam undang-undang KUHP lagi, Ya. yaitu kembali lagi 4 tahun dan 3 tahun denda 50 juta. baik. Nah, berkaitan dengan ini, sebelum saya lompat ke yang fenomenal, salah satu narasumber yang fenomenal, ini saya masih mau begini. Dalam konteks kita bicara pidana, ini kalau judi ini masuknya delik aduan atau apa sih Pak Obi? Ini dijelaskan. Kalau jadi di dalam pidana Ya. itu tuh kan ada 2 delik. Ya. Yang pertama tuh delik aduan Ya. ataupun delik biasa atau delik Delik- umum. Ya. Nah, kalau delik aduan itu tuh ada sisi-sisi ranah private yang ada di situ. Baik. Nah, contoh misalnya fitnah. Mm-mm. Nah, fitnah ini kan negara tidak bisa langsung dirugikan terhadap fitnah itu. Ya. Kalau saya fitnah Bung Rian, Ya. itu masuk ke dalam delik aduan. Sepanjang Bung Rian nggak melaporkan ke saya, ya polisi nggak bisa tangkap saya. Ya. Karena itu ada ranah-ranah bersinggungan sedikit dengan ranah private. Nah, tapi di sisi lain ini ada namanya pidana umum, delik biasa. Oke. Delik biasa itu siapapun bisa melaporkan dan negara bisa langsung turun ambil, tangkap. Langsung bisa tangkap, eksekusi di tempat itu. Iya, eksekusi di tempat, masuk penjara dan segala macam. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Jadi ya, Bapak Ibu, jangan aneh-aneh udah. Mending uangnya dipakai untuk perpuluhan di gereja Mending uangnya itu dipakai buat perpuluhan Nah, dan atau jangan lupa beri-beli. Nah, itu Memberi dengan membeli. itu dulu lah. Karena kita tahu kalau kita memberi kita jadi kaya. Betul. Kalau Ya. kita nggak memberi, maunya kita dapat terus masuk dalam got bos. Oke, Ya. terima kasih Pak Obi. Beri-beli aja lah dulu. Beri-beli ya, beri-beli. Ya, karena tadi sudah cukup banyak kita diberikan masukan diedukasi mengenai aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku serta bagaimana kita mawas diri dari sisi keimanan. Ini saya akan masuk ke Pak Eko. Masuk Pak Eko. Siap. Ya Pak Eko, ini beliau ini kan selaku mantan pemain bandar dan juga operator. Saya akan pisah ini dari komplit sekali, ini komplit. All in. Jadi kalau flu udah kepala sakit, demam, menggigil semua udah masuk komplit sudah tuh. Pak Eko, ini saya akan bicara dalam 3 sub ya, karena di sini ada pelaku bandar dan operator. Jadi satu-satu akan saya bahas pelan-pelan. Tenang, kali ini saya bertanya bukan untuk menjebak, tapi untuk memberikan pemahaman kita tentang bagaimana sih yang pernah dialami dari paling pertama. Gimana kok bisa main judi online itu, gimana sih bisa share-share ke kita supaya kita dapat pemahaman yang lebih clear.
Jadi pada awal saya bisa main judi online itu dari teman. Teman. Teman main. Hmm. Awalnya saya hanya tahu pasang nomor togel. Oh, togel. Ya, Itu gimana tuh? Coba-coba. teman awalnya kan saya kan asli Ternate. Oke. Jadi di kampung tersebut itu lagi rame orang main. Wah, ini main apa ini? Lagi rame-ramenya. Nah, ada yang dari mulut ke mulut ngomong, wah saya pasang nomor ini. Nah, dari awal dapat 100.000, 300.000. Nah, Dari angka kecil-kecilan dulu ya? Main mulai kecil-kecilan. Berapa tuh kecil-kecilan kamu mulai waktu itu tuh? Ya mereka masang di bandar, ada bandar. Oh, ada bandar. Nah, saya berarti juga belum online nih. Masih konvensional nih judinya. bandar darat. Bandar darat. Sehingga saya coba pasang, main kan, pasang, dapat. Oh gitu, dapat. Nah, itu berarti perjudian yang masih konvensional di lapangan saat Ya. itu. Terus juga bermain judi secara online enggak? Bermain juga, tapi sebelum itu tuh saya jadi bandar dulu. Saya main dulu, masang nomor, terus saya jadi bandar dulu. Secara konvensional, belum online ya? Ya. Oh, jadi bandar juga? Namanya bandar darat. Bandar darat? Ya. Bandar darat. Bukan buaya darat ya? Bandar darat. Bandar darat, oke. Bandar darat itu permainannya apa itu waktu itu tuh? Masih togel sih. Masih Namanya togel. togel. Saya jadi bandar waktu itu togel. Itu permainannya gimana sih? Saya nih orang awam di bidang itu, jadi mungkin bisa jelasin dulu lah. Togel itu ya orang masang nomor sih. Pasang nomor. Jadi misalnya ada dua angka, 4 angka, 3 angka. Teknisnya, saya misalnya mau main, saya ke tempatnya Mas Eko dulu nih. Ya. Saya pergi langsung tulis-tulis nomor. Tulis Cerita nomor. bagaimana? Ada Saya tulis di disediakan form kertas. gitu? Ada Nggak, sediakan. mereka bawa kertas sendiri. Oh, saya bawa kertas sendiri. Mereka ya. Pemain ya. Saya pemain, saya bawa kertas sendiri, saya tulis nomor di situ. Tes, coba tes. Paling banyak berapa nomor? Berapa digit angka yang harus tertulis? Biasa kita nerima 4 angka sih. 4 angka. Ya. Oke. Tunggu ya sebentar, malam mimpi apa dulu nih? Itu biasanya Jam, mimpi-mimpi ya. jam sekarang. Mimpi ya. Ah. Jadi waktu itu, saya mau cerita sedikit. Jadi waktu itu di kampung itu tuh baru 1 orang yang masang di saya terus, dia aktif. Jadi dia tiap pagi tuh nanya orang mimpi. Wah, mimpi apa nih, mimpi apa? Oh gitu. Jadi misalnya kayak mimpi orang mati lah, mimpi apa. Kalau Dia pas- bisa kalau- menafsirkan, oh mimpi Ada ini angkanya. nomor ini. Kalau ini, pas kecelakaan orang lihatnya bukan nolong orang tapi lihatnya nomor Nomornya. plat nomor. Ya. Orang di sana udah patah tulang. Berapa nomornya itu plat nomor? Dari expired date bisa gak ya? 27, Oke. 12. Ya, berarti saya kembali dulu. Ini saya masih biar dapat gambaran dulu. Bawa kertas tulis angka. Pak Eko sebagai bandar Menerima. Saya foto. menerima Saya foto. Terus diinput kemana itu angka-angka tadi itu tuh? Kalau saya sih kalau omset udah gede saya makan semua sih. Saya istilahnya saya pegang semua, saya nggak. Oke. Aku Nggak bawa ini. pertanyaan ini biar lebih clear aja dan Ya. tertata nih. Dia main spekulasi juga. Biar lebih tertata. Pertama, Pak Eko selaku pemain togel secara konvensional. Kemudian berpindah menjadi bandar. Cara menjadi bandar itu bagaimana? Awalnya teman juga sih bandar. Teman juga bandar. Oh, waktu itu teman ini bandar. Mas Eko pergilah komunikasi sama dia. Tuh. Bro, gabung dong lo. Gitu. Saya Bagi dong. komunikasi sama dia. Wah, cara mainnya gimana sih? Cara menjadi bandar maksudnya. Ya, cara untuk daftar di situs gitu-gitulah. Sudah ada situs waktu itu? Ya udah main situs juga. Cuma waktu itu kan jadi bandar. Jadi, nah orang pasang ke saya. Misalnya nih orang pasang ke saya. Ya. Kalau 4 angka, Hmm. saya pasang di online. Melalui online. Ya, Oh, jadi pada saat itu sudah ada online juga. sudah ada online juga. Teknis pelaksanaannya melalui lapangan. Ya, namanya bandar darat. Bandar darat. Mereka datang bawa angka, setor uang ke Mas Eko. Mas Eko menginput ke website secara online. Betul. Kalau 4 angka. Kalau 4 angka, Iya, dengan bervariasi metode ya. 2 angka, 3 angka, 4 angka. ya Dengan jenis taruhannya masing-masing. betul. Setelah diinput, menggunakan, berarti ada deposit uang juga ke online secara online. Ada.
Ada transfer uang. Ada. Oke, ke website itu ada nomor rekening dituju ya. Ada. Oke. Bukannya website ini adalah sebuah bandar? Iya, kita masang di website itu Berarti ini bandar udara. bandar udara. Ya, bandar udara. Bandara atau ini kan bandarat, Bandar darat. bandarat, bandarat. Bandarat. Bandara. Bandar darat, bandar udara ya, bandara udara. Oke. Mbak Omi punya singkatan boleh juga. Iya. Oke, jadi ada bandar darat, ada bandar udara itu online ya. Ya, Di situ yang akhirnya diterimalah nomor-nomor ini betul. dan termasuk jumlah depositonya, termasuk angka-angkanya. Cara mengetahui nomor yang keluar itu berapa lama setelah disetorkan atau didepositkan uang-uang itu? Biasanya sih setengah jam udah ini sih. Ah. Kan ada jam-jaman. Close-nya jam berapa? Oh gitu. Ya. Satu hari ada berapa kali itu berarti itu? Wah, kalau bagian saya di tempat saya sih 7 negara sih mainnya. 7 negara berarti ada jam-jamnya gitu Ada ya? jam-jamnya. Dia mulai dari jam 1 Oh gitu. sampai jam 1 malam. Dari jam 2 sampai jam 1 malam. Jam 2 siang ya? Ya, Berarti masukin deposit, masukin angka dan deposit uang sebelum jam 2, sehingga jam 2 keluarlah angkanya betul. dan dicairkanlah Betul, kalau mereka dapat. kalau dapat. Tapi aku dapat berapa banyak? Rahasia. Oke. Pengalaman sebagai mantan pemain sekaligus bandar nih. Lebih banyak diuntungkan pemain atau bandarnya yang diuntungkan? Lebih banyak bandar. Bandar lebih banyak diuntungkan ya. Sangat banyak ya. Sangat banyak. Selain bisnis atau menggiurkan sekali nih. mungkin mau jadi bandar juga boleh. Ya tips-tips. Pantas tanyanya detil. Ya. Kok detail sekali pertanyaan. Ya ini karena tidak melepas profesi saya juga sih. Jadi oke kita lanjut. Ini menarik nih. Menarik. Saya dapat pemahaman baru. Mungkin bisa jadi bandar juga. Enggak, bercanda joke. Jadi kita lanjut. Berarti tadi konteksnya togel. Selain togel, Mas Eko ini juga bermain judi-judi yang lain atau Main. dalam konteks online ini? Setelah berhenti jadi bandar saya nggak ada pemasukan lagi. Kenapa? Kok bisa nggak ada pemasukan? Karena Bandar udah berhenti katanya jadi untung. bandar, saya cari pemasukan tempat lain yaitu main judi online. Uang hasil jadi bandar diputar untuk main judi online. Judi online. Karena waktu itu belum ada kerja. Ada polisi nggak tangkap dia? Canda. Oke lanjut. Luar biasa. Uang dari hasil menjadi bandar diputar untuk bermain judi online Judi yang online, lain. betul. Oke. Itu gimana tuh? Mulainya Ceritanya tuh gimana tuh? Waktu itu teman juga sih. Teman juga. Wah teman-teman semua. Teman-teman. Teman main menangnya sampai 15 juta, 35 juta. Karena keuntungan yang fantastis. Betul. Hmm. Dan dia kasih modal juga sih. Dimodalin. Dimodalin 500 dan saya menang sampai 3 juta. Oh. Itu apa di online? Online, judi online. Apa jenisnya? Togel juga? Jadi judi online itu jenisnya ada, ya yang saya main tuh bakarat, slot, Bakarat, slot. Apalagi tuh? terus roulette. Roulette. Itu metodenya semua beda-beda atau gimana sih? Metodenya semua beda-beda sih. Berarti karena diajak sama teman mengenalkan linknya kepada Mas Eko gitu ya. Mengenalkan linknya, buatkan akun sama dia atau buat sendiri tuh waktu itu? Waktu itu udah tahu sih buat Udah sendiri tahu karena sendiri. punya ID kan. Oh ya bandar kok ya. Iya. Buat sendiri sudah punya ID, daftar. Bermainnya 3 permainan tadi itu. Terus dapat karena dimodalin 500 dapat 3 juta. Dapat 3 juta, senang dong. Seneng dong. Senang. Lagi nih diputar nih. Betul. Di mana nih? Tetap slot atau bakarat atau apa tadi tuh? Yang dimainin lagi tuh. Slot saya main juga tapi lebih fokus ke main bakarat. Dari 3 juta menang lagi naik lagi nggak? Menang lagi nggak? Pernah sampai menang 20 juta. Sampai 20 juta. Apa itu? Pernah. Bakarat apa bakarat? Main bakarat. Bermain bakarat. Ya.
Oh, itu kayak gimana sih mainnya tuh? Aku aku penasaran. Bakarat Coba, itu coba. kartu yang paling besar sih. Jadi kita pilih 50-50. Maksudnya 50-50. Jadi kayak misalnya kita pasang 50.000 dapat 50.000 juga. Oke, cara bermainnya. Cara bermainnya ya kayak Berarti ada gini, oke, aku buat lebih simpel. Ada player, ada bankers, ada banker. Berarti Mas Eko selaku player, pemainnya. pemain. Banker ini orang di online atau orang lain? Atau Itu sama juga. Jadi kita pilih mau merah atau sementara permainan kita mau pilih. Pilihan tuh ada dua, bankers atau player. berarti sama-sama pemain nih, player sama banker nih. Kemudian selain ada player, banker ada siapa lagi? Di Itu permainan aja itu. sih, itu aja. Oh, kemudian untuk tahu siapa menang siapa kalah caranya bagaimana? Ada jadi live. Misalnya Live, oke. di dalam itu kita di depan ini kiri kanan. Jadi mereka buka kartu, kan kita pilih dulu player atau bankers. Kartu remi maksudnya. Ya, kartu remi. Ini live ya, berarti live ya. Live. Maksudnya ada yang Ada kocok yang kartu ya, gitu. ada yang ini. Oh, ada. Buka kartu. Oh ya, berarti kan ada player, banker, ada yang ngocok kartu. Ngocok kartu Itu ya. secara online. Secara online. Orang atau AI atau virtual gitu atau orang. Ya beneran? kita ngelihat tuh live ya. Live, berarti orang kita beneran ngeliat yang live. ngocokin kartu. Ya. Cewek cowok? Cewek. Cewek ya. Nah ini yang buat player banker jadi depo-depo terus nih. Oke, berarti player banker terus. Nah, cara mainnya itu belum jelasin tuh. Nah, dia buka nih. Jadi ada 4 kartu. Bankers, player, dua kartu nih. Heeh. Kiri kanan. Jadi saya pilih mau bankers atau player. Oh. Nah, gitu. Jadi dia buka misalnya kartu yang paling tertinggi ya kita menang. Kalau misalnya kita pilih kartu yang paling tertinggi. Dari range angka berapa sampai berapa dari rendah paling tinggi tuh? Paling tinggi 9 dari 0 sampai 9. Oh gitu. Jadi kalau misalnya bankers 0, Heeh. player 9 ya menang player. Oke, disitulah kemudian ketika kita memilih player, kita taruh uang atau deposit uang 50.000, angka kita lebih tinggi, maka Kita menang. menang uang dengan angka yang sama 50.000 juga yang kita deposit tadi. Ya, jadi pasang 50 dapat 50 juga. Jadi Oh gitu. Ya. Mantap ya. Jadi, Cuma gambar-gambar aja, cuma tebak-tebak aja gitu ya. ya tebak-tebak. nah, oke. Kalau 1 juta dapat 2 juta gitu. Betul. 1 juta dapat 1 juta berarti oke. Dan itu peluangnya 50-50 ya. 50-50. Berarti lebih besar Lebih malah. besar. Makanya orang sering ke bakarat itu ya mungkin ya. Senang di bakarat. Itu berarti salah satu permainan yang ada di dalam sebuah website Slot, judi. ya, judi. Nah, selain itu ada ada apa lagi tuh permainannya itu? Slot Slot itu yang sering muncul iklan-iklannya tuh ya kalau kita betul. main, ya. Yang misalnya kayak keluar Bola-bola jatuh itu ya? bola-bola jatuh. Misalnya keluar kali perkalian. Perkalian. Maksudnya kali perkalian tuh gimana? Misalnya kayak kita mau nge-spin, terus dia kan turun tuh. Ya. Misalnya kayak ada warna yang cocok, dia pecah. Kita untungnya dari situ. Misalnya kita nge-spin 1.000. Ya. Dia misalnya dia pecah turun sampai beberapa kali kita bisa dapat 20.000. Itu ada pecahan keluar kali. Nah, kita dapatnya dari situ. Misalnya kali 200 dari 20.000 dikali 200 kali. Oh, sehingga keuntungannya dapat dari perkalian Dari situ. itu. Terus player nih rata-rata ngejar skater, free spin. Oh, putaran gratis gitu. Betul. Pertanyaannya ini saya potong nih. Pertanyaannya yang menentukan gambar-gambar tuh siapa yang keluar nanti tuh? Nah itu udah disetting sih Dari komputernya ya. dari Berarti komputernya, tampilan dari ya animasi komputer gitu ya. animasi komputer. Berarti tebak-tebak oh ini nanti merah, biru. Kayak main Tetris atau main gitu-gitu ya. Ya jadi ya kayak dia turun sih bang. Ya kayak main Ya. game di HP Ya, berarti. game lah. kayak main game lah di. Pasang bola-bola yang warna nanti dapat berapa poin gitu ya. Betul. Oke. Dan itu ada kayak berapa kali kita mau tinggal pilih nih, mau duduk santai kita pilih mau putaran berapa kali nih kan udah ada 10, 20, 50 sama 100. Ya. Kita mau kalau pilih 100 ya udah tinggal santai aja, tinggal tunggu nanti kita dapat di putaran berapa skaternya. Biasa orang tuh ngejar skater. Dan itu kan nggak tentu. Misalnya kayak 100 udah habis kan duitnya kita cuma 100 ya habis.
dengan bettingan 1.000. Dari slot yang Mas Eko mainin udah dapat keuntungan berapa banyak? Wah, nggak dapat untung. Nggak dapat untung. Nggak dapat untung. Bakarat lebih Bakarat lebih diuntungkan ya berarti. Sama saja. Sama saja. Berarti lemes kita lagi. dalam konteks kita sebagai pemain judi online, yang dalam hal ini Mas Eko saja sudah pernah sebagai bandar, artinya kan mengertilah betul tentang perjudian ini. Sebagai konteks dalam konteks kita sebagai pemain, apakah bisa diuntungkan dari bermain judi online? Tidak. Tidak bisa diuntungkan. Dari sistem algoritma yang ada, algoritma yang ada dalam setiap website, apa kita dari awal itu dibuatnya itu bagaimana? Dibuat menang-menang dulu atau bagaimana? Akhirnya dibuat jatuh atau bagaimana tuh? Sepengalamannya Mas Eko dari setiap permainan yang telah dijalani itu. Jadi kalau itu tadi dibilang ID baru itu pasti dimenangin. Setiap ada ID baru, orang-orang yang baru Orang yang mendaftar, baru. Betul. buat ID baru, belum pernah input bermain. rekening baru ke situ. Betul. Pasti dimenangkan ya? Pasti. Pasti dimenangkan. Sampai berapa kali menang itu baru bisa dibuat algoritmanya dibuat turun tuh. Tuh mungkin Rata-rata. biasanya misalnya ID baru nih kita Ya. main sampai 10 juta, Hmm. kita withdraw lagi Dari modal awal berapa nih modal awal nih? 1 juta lah. 1 juta, ya. Kita misalnya menang sampai 10 juta, kita tarik lagi, kita balik lagi, belum tentu kita menang. Bisa jadi kita menang, dikasih menang, tarik, deposit lagi, nggak akan ini ya, nggak akan menang lagi. Pasti dibuat kalah ya. Artinya baik. Karena begini, orang bermain judi kan senang akan adrenalinnya terpacu ketika mendapatkan keuntungan yang lebih. Ketika naik dari 2 juta naik sampai 5 juta, wah tambah senang, depo lagi, pasang lagi, kan begitu. Ya. Sampai akhirnya 10 juta pasang boncos bos, Nah, betul. nggak dapat apa-apa. Ya jadi gimana rasanya tuh kehilangan tuh? Oke, nggak perlu dijawab, aku lanjut. Jadi karena merasa kalah, akhirnya beralihlah profesi ke menjadi operator judol. Betul. Admin Gitu. lah, bisa dibilang admin. Bisa dijelaskan itu atau diceritakan lah itu gimana ceritanya? Dari teman juga dikasih ajak jadi operator. Betul. Dari teman-teman bahaya. dari mulut ke Bapak mulut. Ibu, semua Pergaulan yang buruk merusakkan Ini kebiasaan teman yang semua baik. berarti kita jangan punya teman lah. Iya. Karena semua teman dari Iya. siapa teman. ya nanti Pak Pendeta bisa kasih kita masukan soal cara berteman itu dan Kita teman bukan? ya jadi Bapak Ibu pemirsa semua yang menikmati edukasi hukum lewat channel ini, jadi ya harus hati-hati dalam berteman ya. Karena dari kisahnya Mas Eko ini luar biasa. Lanjutkan dulu. Jadi berarti teman mengajak untuk menjadi Ya. operator. Jadi waktu itu teman juga dia sudah pernah terjun langsung kan, langsung main di tempat situs judi online ini di Jakarta. Oh di Jakarta. Ya. Jadi dia ajak dong. Mhm. Dia ajak, ini nih ada lowongan nih, mau nggak? Kamu kan sebagai pernah jadi bandar. Mhm. Soalnya kan saya udah pernah ngerasain jadi duit dari hasil judi online kan, judi kan udah ngerasain. Jadi Oke. ada iming-iming dari mereka nanti dapat bonus lah ini itu. Jadi saya berangkat dikasih tahu gini-gini, nanti kamu kerjanya nih di bagian withdraw gini-gini. Awalnya sih live chat dulu ya. Live chat. Ya. Awal tuh live chat dulu, nanti dipindahin ke deposit terus withdraw. Oh enggak, berarti Mas Eko ya, Ya. Berjenjang. Berjenjang. Belum pegang uang dulu. jadi Ya. pertama Mas Eko diajak teman, sampailah ke sana ke lokasi ya, aku nggak sebut nama daerah leh. Sampai ke lokasi. Betul. Sampai ke lokasi ini perkantoran, rumah, kos-kosan, hotel, apartemen atau apa? Ruko. Ruko. Betul. Kantor jatuhnya. Kantor. Ya, jadi jadi industri ya, kayak bisnis gitu ya. Kantor Dan ya. itu dijaga ketat sih sama satpamnya juga. Ada security juga. Ada. Pemain juga jangan sampai itu security. Bisa jadi. Oke, berarti ada kantornya.
Ada kantornya. Berapa lantai itu? 5. Lima lantai? 5 lantai. Setiap lantai terisi tuh? Terisi semua. Ah, Iya. oke. Satu lantai ada berapa website? Kalau lantai-lantainya sih saya kurang tahu ya. Jadi saya di lantai 5 paling atas. Itu tuh satu lantai itu tuh di lantai 5 itu 5 website. Oh, lantai yang kelima itu ada 5 website ya? 5 website. 5 website dengan berbagai macam jenis permainan dalam satu website. Iya Iya betul. kan? Oke. Kemudian sampai di sana bekerja sebagai operator awalnya atau Ya, langsung operator? langsung operator. Job desk-nya apa itu sebagai operator tuh? Saya awalnya live chat ya. Jadi live chat itu ketika ada kendala dari player, mereka langsung masuk live chat. Kendalanya ini, wah depo saya kok lambat, withdraw saya kok lama, saya yang balas. Oh, oke. Customer service. Q&A. Customer service lah. Ya, Ya, bahasa. customer service lah. Jadi sebagai itu, kemudian berapa lama tuh akhirnya berpindah? Naik jabatan, nah, promosi jabatan lah. Ya mungkin 2 minggu ya. 2 minggu. 2 minggu. Naik jabatan menjadi? Enggak, itu masih sama sih, masuknya deposit. Di bagian Masuk deposit. di bagian deposit. Di bagian deposit, terima-terima uang lah ya. Ya, orang yang depo kita bantu accept untuk masuk ke ini kan. Di setiap lantai itu ada rekeningnya masing-masing berarti? Atau gimana sih? Setiap lantai. Kan begini, satu kantor kan ada 5 lantai. 5 lantai, satu lantai itu ada 5 website Ya, berbagai macam. Satu website, satu rekening, atau satu kantor semuanya itu satu rekening. Yang untuk menerima uang hasil transfer dari para pemain nih. beda rekening. Beda-beda rekening. Dan ini juga menarik sih mengenai rekening nih. Mereka nih bukan punya rekening sendiri. Tapi mereka ngambil rekening dari kayak orang-orang kampung, mereka beli. Itu Jadi tersamar. sama. Jadi ada namanya Painem, Parjo gitu ya gitu. Jadi ya Markona. Markona gitu. jadi makanya kita jangan sampai kena kayak ATM mereka terblokir atau apa. Salah pin abis ya. Habis. Habis. Kemudian berdasarkan pengalamannya Mas Eko nih ya, lah udah asam garam lah. Teman-temannya semua juga bergerak dalam bidang itu. Ini kalau melihat seperti sudah jadi kantor ini, tentu dampaknya kan luar biasa nih. Jadi orang sudah mulai terang-terangan melakukan judi itu pada tempat terbuka dan hal yang dianggap biasa. Padahal kita lihat tadi pencerahan yang diberikan oleh Pak Obi dari sisi hukumnya itu kan ancaman hukumnya sungguh berat. Orang juga semakin berani terang-terangan bermain. Bahkan juga berita tuh ada tuh anggota DPR itu di tengah-tengah rapat paripurna bermain itu barang plang. Slot itu. Ya, Sempat slot itu. viral sih itu. Sehingga dari kesimpulan saya, pengalaman Mas Eko dari bandar, pemain sampai dengan operator, sarannya apa sih kira-kira bagi orang-orang yang ada saat ini ya, yang ada saat ini untuk kira-kira belajar dari pengalamannya Mas Eko tuh apa? Kira-kira ada saran enggak gitu? Ya, saran dari saya sih berhenti karena judi tidak akan membuatmu kaya. Pasti kalah, Pasti galah. pasti tidak akan dimenangkan, Pasti tidak akan dimenangkan. tidak ya. akan dimenangkan. Berhenti. Nah, kok bisa Mas Eko berhenti? Ya karena sudah berulang kali dari diri sendiri tuh kadang dulu ya. Mau berhenti tapi kadang ada duit dikit depo. Nah, Berarti dari hati kecil dari hati, ya. sudah ada panggilan untuk berhenti. Tapi masih terus. ada duit dikit depo. Nah, sampai kapan tuh momen bisa berhenti itu? Ini menarik nih. Terakhir tuh 2024, awal 2024 lah. Awal 2024. Pokoknya ada hal yang saya main, pokoknya barang yang saya jual, saya main kalah. Barang yang sangat berarti. Ya. Sampai barang-barang dijual ya. Habis Iya. banyak berarti. Ya habis banyak lah. Pokoknya dari jadi keuntungan dari bandar terus habis juga.
sebagai operator keuntungannya pun dipakai untuk berjudi lagi Ya, dan habis juga habis juga. sehingga tidak menyisakan apa-apa. Menarik ya. Luar biasa ya. Pak Pendeta, Ya, ini saya minta izin kasih kita pemahaman, kasih kita masukan dari sisi iman kepercayaan kita. Bagi kita yang sedang melakukan judi online, ya, bermain judi online, dan bagi mereka yang misalnya sudah ada ketergantungan nih, dan belum ketemu tobatnya tuh. Nah itu kira-kira monggo kasih kita masukan dulu soal itu Pak Pendeta. ya. Pertama-tama mungkin kalau saya mau menyarankan kita perbaiki mindsetnya dulu gitu ya. Mindset, pola pikir. Terkait dengan judi ini. Apalagi tadi sudah mendengar bagaimana rata-rata berangkat dari teman. Ya. Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Tapi juga pergaulan yang buruk itu ternyata menghasilkan kesaksian yang buruk. Kesaksian yang buruk misalkan dia baru daftar menjadi ID baru dan dia dimenangkan, dia mendapatkan keuntungan sekian, dia ceritakan itu dan itu kan menjadi satu kesaksian yang buruk. Dari sisinya mungkin dia belum merasakan kalah, dari sisinya mungkin dia merasa dia bisa menaklukkan sistem gitu. Padahal sebenarnya kan ternyata tidak semudah itu gitu. Nah ini kemudian menjadi satu satu celah untuk masuk ke dalam pikiran, ke dalam hati yang akhirnya ketika kita bertemu kendala, ingin uang cepat, nah akhirnya ini yang dijadikan jalan keluar. Berharap Solusi, ada ya. peluang. Amsal memang mengatakan begini, ini ada bagian yang menarik ya. Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan tetapi dari Tuhanlah setiap keputusannya. Nah ini bukan melegalkan untuk judi gitu bahwa nanti Tuhan bisa memakai judi ini sebagai sarana untuk memberkati saya gitu. Apalagi dengar kesaksian-kesaksian Ya. di gereja-gereja match dengan mujizat-mujizat yang cepat seperti membalikkan telapak tangan, gitu ya. Menjentikan jari. Menjentikan jari, bahwa Tuhan bisa memakai semua hal, termasuk judi ini untuk memberkati saya. Tapi itu pemikiran yang keliru sebenarnya. Karena di Amsal juga, Amsal 13 mengatakan, Amsal 13 ayat 11, harta yang mudah diperoleh akan berkurang, tapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan membuatnya bertambah. Cepat datang, cepat hilang. Nah ini yang kemudian juga mengingatkan kita, apakah Tuhan tidak bisa menolong, apakah Tuhan tidak bisa menolong di jalan yang lain selain judi, kan pertanyaan gitu. Kalau Ya. tadi kita mikirnya dalam iman, wah judi dengan iman gitu. Dalam iman bahwa Tuhan bisa pakai, ada loh tapi orang Kristen yang seperti itu. Jadi Tuhan bisa pakai apa saja ini sekali. Pokoknya saya nggak main lama-lama lah, saya nggak mau jadi penjudi. Selalu kan mulainya dari situ. Saya nggak mau jadi penjudi, pokoknya saya main ini Tuhan berkati. Nanti ini bisa menyelesaikan masalah saya. Tapi pertanyaannya apakah Tuhan tidak bisa menolong melalui cara yang lain? Apakah harus melalui judi ini gitu? Ya. Ayat yang tadi Amsal 16 itu sebenarnya mau mengatakan bahwa memang Tuhan pegang kendali atas semuanya. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Semua berlangsung di dalam Tuhan. Tapi kan Dalam kendali ada kehendak bebas. Ada akal Free will. budi yang Tuhan anugerahkan. Dan ya kalau Tuhan melihat jalan kita salah dan dia ingin menghukum kita melalui jalan itu, kan juga bisa. Jadi makanya akhirnya saran saya coba renung-renungkan, kalau kita punya iman sebesar itu, yakin bahwa Tuhan bisa menolong lewat judi, harusnya iman kita lebih besar lagi bahwa Tuhan bisa menolong kita melalui cara yang lain. Dan mujizat itu bisa terjadi melalui banyak cara. Oke. Hampir banyak yang tidak instan, bisa terjadi melalui hal-hal yang sederhana. Dan tadi yang soal kesaksian, Ya. karena ternyata Mas Eko. orang bisa terpengaruh, bisa kecemplung di judi online ini gara-gara dengar kesaksian iming-iming yang luar biasa. Ya. Maka sebenarnya orang Kristen harus lebih sering kesaksian lagi. Banyak dengar kesaksian. Sharing, nggak perlu di gereja menunggu kesempatan, ayo siapa yang mau kesaksian gitu ya. Tapi melalui pertemanan tadi, bilang aja bagaimana Tuhan bisa menolong
kita keluar dari masalah, bagaimana Tuhan bisa memberkati kita melalui banyak cara. Bukan sesuatu yang instan, tapi ternyata dalam 5 tahun, 10 tahun hidup saya terus menanjak, saya bahagia, saya diberkati Tuhan. Itu harusnya jadi kesaksian yang lebih menolong, lebih memberkati, dan lebih baik daripada orang yang baru main terus bilang, wah saya dapat 5 juta, dapat 10 juta gitu kan. Itu harusnya kesaksian yang lebih diperbanyak dan lebih sering diperdengarkan kalau menurut saya. Terima kasih Pak Pendeta, luar biasa. Jadi dapat saya simpulkan memang untuk bisa lepas dari judi online, perbaiki mindset kita, Ya. ya, dan juga mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kita dari belajar agama dan juga perkumpulan-perkumpulan rohani. Betul. Kurang lebih begitu ya. Ya, carilah pergaulan yang Pergaulan yang lebih benar, baik, yang memberikan sehingga- saran-saran yang baik. Ya, ditambah mendengar kesaksian yang membangun untuk betul-betul melepas dari nikmatnya judi online yang ternyata berujung kiamat. Begitu. Jadi saya rasa cukup untuk saya bertanya kepada para narasumber yang luar biasa, Bapak Obi, Pak Pendeta, Bapak Eko, Sudah terima sangat jelas. kasih. Ya itu sangat jelas. Pemirsa yang terhormat, yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang selalu mengikuti YouTube channel kami. Demikian edukasi yang dapat kita terima pada malam hari ini mengenai judi online, bahwa tiada keuntungan dalam berjudi. Dari hasil kesimpulan yang ada adalah algoritma dari judi itu telah diatur untuk kita menjadi buntung, bukanlah sebuah keuntungan. Dengan demikian, bagi semua yang telah terlibat, kemudian masih bereforia melakukan judi online itu, agar dapat berhenti ya begitu ya Pendeta ya, Ya. dengan mendekatkan kembali lagi kita kepada Tuhan, berhikmat, serta sampai jumpa lagi pada acara-acara berikutnya pada isu-isu hukum yang lebih menarik yang akan kita bahas. Jangan lupa habis gereja datang ke beri beli banyak jajan menarik, memberi dengan membeli. Terima kasih, God bless.